Kisah penebang kayu. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja sebagai penebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kali kamu mengasah kapak?" Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga, kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, di hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasah tajam, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapakmu yang sama tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukan kepala dan mengucapkan terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Benar saja, sejak setelah kapaknya selesai diasah, lagi dan lagi dia berhasil menebang lebih banyak. Sama seperti penebang pohon itu, yang setiap harinya hanya memikirkan untuk kerja dan kerja dan kerja. Menebang pohon tanpa memikirkan pembaharuan, tanpa memikirkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan, apalagi refreshing. Kita pun kadang setiap hari dari pagi hingga malam hari seolah terjebak dalam rutinitas terpola, sibuk dan sibuk, sehingga seringkali melupakan sisi lain dari kehidupan kita yang sama pentingnya, yakni istirahat dan mengembangkan kemampuan diri. Sejenak mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan spiritual itu sangat penting. Ini adalah prinsip sederhana tentang produktivitas. Tentu, tidak akan banyak pohon yang bisa ditebang oleh kapak yang telah tumpul dan aus. Tidak akan ada buruan yang mampu ditaklukkan oleh busur yang telah renta. Tidak akan ada kata yang bisa tertulis dari pensil yang telah patah. Maka, apa yang harus kita asah agar tetap meraih kehidupan pribadi dan karir yang penuh dan berlimpah? Zaman berubah dengan cepat. Ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di bangku sekolah tidak lagi cukup untuk bisa mengajarkan kita bekerja dengan lebih produktif dan efektif di zaman sekarang. Bekerja keras adalah baik, tetapi bekerja keras dan cerdas akan lebih menghasilkan.
Karena itu, tetaplah belajar. Ada saatnya kita fokus bekerja, ada saatnya kita fokus mengasah gergaji kita, memperbaharui ilmu, dan memperbaharui pengetahuan kita. Jadi, apakah saat ini kita hanya bekerja keras atau juga bekerja cerdas? Jadi guys, dalam menulis akademik atau dalam academic writing, pastikan kalian jangan hanya menulis, jangan sibuk menulis saja. Luangkan waktu untuk membaca buku-buku, baik itu buku terkait bagaimana menulis yang baik. Luangkan pula waktu untuk berdiskusi dengan teman, belajar metodologi penelitian, bertanya dengan dosen, sehingga kalian tidak terjebak dengan frustasi, terjebak dengan yang biasa membuat kalian menjadi malas untuk menulis. Jadi, tetap berusaha menulis diimbangi dengan terus meningkatkan kualitas diri. Jangan lupa untuk mengasah, karena kalau kalian tidak pernah mengasah kemampuan kalian, maka hari demi hari menulis akan menjadi semakin sulit. Terus semangat, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.